Pada waktu kami latihan terbang khusus di hutan pegunungan di Amerika, di mana tidak ada listrik, kalau malam sebelum tidur, kegiatan kami adalah bercerita-cerita hal-hal yang menarik. Suatu malam, salah satu dari teman-teman itu bercerita tentang permainan secret rapture, yaitu pengangkatan rahasia, di mana orang-orang percaya diangkat oleh Yesus diam-diam tiba-tiba menghilang. Permainan secret rapture ini mereka adakan waktu mereka masih tinggal di dorm atau asrama, di mana mereka berhasil mengerjain satu orang teman asrama mereka, sebut saja namanya Dwight. Dwight ini heran melihat keadaan di asrama biasanya ramai, tapi kali ini hening sekali, sunyi dan tidak ada orang. Dia mulai memanggil, "Hello, anybody here?" Tidak ada yang menjawab. Dia mulai curiga. Dia pergi ke kamar temannya. Dilihat tidak ada orang, tapi bajunya ada tergeletak begitu saja. Dia cek lagi kamar selanjutnya. Semua begitu. Bajunya serba ketinggalan, tapi orangnya tidak ada. Akhirnya dia berpikir, jangan-jangan ini sudah terjadi secret rapture. Aduh, mereka sudah terangkat dan saya ketinggalan. Begitu Dwight berteriak, tiba-tiba pada keluarlah teman-temannya dari persembunyiannya. Berhasil permainan mereka tertawa. Dan mereka itu adalah mahasiswa sekolah teologi. Dan kami semua malam itu yang mendengar cerita ikut tertawa juga. Dan kami semua adalah pilot yang sudah selesai sekolah teologi. 40 tahun kemudian, hati saya berduka setelah saya ada waktu lebih banyak menyelidik Alkitab. Saya sangat heran bagaimana teori secret rapture ini bisa masuk ke sekolah teologi dan ke gereja. Semakin saya selidiki firman Tuhan, semakin jelas bahwa secret rapture ini bukanlah firman Tuhan, melainkan hanyalah teori manusia. Dalam Alkitab, firman Tuhan tidak ada sama sekali mengajarkan secret rapture. Tapi kenapa hampir seluruh dunia percaya begitu saja? Ada satu novel, dan buku novel itu laku terjual 63 juta. Dibeli oleh rakyat Amerika dan juga diangkat film, ditonton oleh orang-orang Amerika. Di dalam film ini dibuat pesawat terbang yang sedang terbang, tiba-tiba pilotnya menghilang. Jadi Yesus mengangkat orang-orang percaya secara misterius. Justru Alkitab mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah audible and visible, didengar dan dilihat, akan disertai oleh suara yang menderu dan pemandangan yang luar biasa mulianya, cahaya dari malaikat-malaikat surga dan cahaya Tuhan sendiri. Yeremia pasal 25 ayat 30, apabila Tuhan datang, dia akan memperdengarkan suaranya yang mengaum hebat, melengking, sampai orang mati pun mendengar dan mereka bangkit. Dalam Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11, waktu Yesus terangkat ke surga, murid-murid tetap menatap ke langit. Tiba-tiba dua malaikat berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu melihat terus ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama." Dan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia. Setiap mata yang buta pun akan melihat, bahkan mata orang mati pun akan melihat.
Sebab yang mati sudah dibangkitkan dan yang masih hidup diubahkan sekejap dari tubuh yang fana ke tubuh yang mulia. Di dalam Matius pasal 24 ayat 30, pada waktu Yesus datang, semua bangsa di bumi akan meratapi dia, melihat Yesus dengan kuasa dan kemuliaan. Sangkakala yang dahsyat dari malaikat-malaikat, luar biasa. Jadi tidak diam-diam, tapi dahsyat. Yang percaya bersukacita, kegirangan. Yang tidak percaya panik, ketakutan, lari bersembunyi di gua-gua, akhirnya mati ketakutan. Mereka berkata, oh, dia yang kita hina-hina dan olok-olok dan tolak, ternyata adalah Raja yang mulia. Jadi semua mata melihat, semua telinga mendengar apabila Yesus datang. Mazmur pasal 50 ayat 3. Tuhan kita datang dengan tidak berdiam diri, tapi dikelilingi kemuliaan seperti api, badai yang dahsyat. Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yang mati akan bangkit, yang hidup akan diubahkan, bertemu di udara. Saking mulianya dan dahsyatnya kedatangan Yesus yang kedua itu, yang mati pun akan bangkit mendengar, yang tuli pun akan mendengar, dan yang buta pun akan melihat. Tapi orang fasik yang hidup akan mati kena teror oleh keputusannya sendiri. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 dan 9. Mereka menyaksikan malaikat, kuasa, api, cahaya Yesus yang memusnahkan itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 dan 23. Orang mati dibangkitkan waktu bunyi nafir. Wahyu pasal 16 ayat 18. Bunyinya seperti guru, petir, kilat, gempa bumi yang dahsyat. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua, malaikat surga ikut semua. Bermiliar-miliar, tak terlukiskan kemuliaannya itu. Dengan firman Tuhan yang jelas sekali ini, bagaimana mungkin teori secret rapture sudah menyusup ke dalam gereja, bahwa kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri. Maksudnya, tidak ada yang tahu kapan pencuri datang ke rumah kita. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 39. Apabila ada dua sedang di atas tempat tidur, apabila dua sedang berada di ladang, apabila dua wanita sedang menggiling gandum, satu akan diangkat, satu akan tertinggal. Apa maksudnya? Ini artinya adalah bahwa manusia akan terbagi menjadi dua kelompok yang selamat dan kelompok yang tidak selamat. Orang di tempat tidur adalah melambangkan orang yang sudah mati itu, yang selamat, yang akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Yang tidak selamat tidak akan bangkit. Mereka nanti akan dibangkitkan 1000 tahun kemudian untuk menerima hukuman yang kekal. Apabila dua orang sedang bekerja di ladang, melambangkan orang yang masih hidup beraktivitas. Dari antara orang yang hidup, ada dua kelompok. Kelompok yang selamat, kelompok yang tidak selamat. Yang selamat akan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Yang tidak selamat akan mati ketakutan. Dua orang wanita menggiling gandum. Wanita adalah lambang gereja. Gandum yang diolah menjadi roti, makanan adalah firman Tuhan. Ada dua macam gereja yang mengolah firman Tuhan. Gereja yang mengolah firman Tuhan dengan benar dan baik disajikan kepada jemaatnya, selamatlah jemaat gereja itu. Tetapi gereja yang mengolah firman Tuhan dengan salah
bersalah dan disajikan kepada jemaat, kasihanlah jemaat itu akan mati binasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengolah firman Tuhan dengan benar untuk kita sampaikan kepada orang lain. Iblis telah berhasil menipu banyak manusia pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Banyak sekali orang tidak siap, makanya menolak Yesus. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua ini, janganlah sampai berhasil lagi iblis menipu. Pada waktu kedatangan Yesus yang pertama, dia datang sebagai manusia dalam kesederhanaan, lemah lembut, di kandang domba, di malam yang sunyi, tenang. Tetapi harapan bangsa Israel, Mesias harus datang dalam kemuliaan, disambut dengan sorak-sorai massa. Mereka berharap bahwa Mesias akan datang seperti singa yang mengaum untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Romawi. Mereka gagal memahami bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu bukanlah mengurusi kerajaan duniawi, tetapi keselamatan jiwa-jiwa atau kerajaan surga. Firman Tuhan telah menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu adalah seperti anak domba yang lemah lembut. Tapi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua akan seperti singa yang mengaum. Dia datang sebagai Raja segala raja. Kita telah membaca banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus akan datang sebagai singa yang mengaum. Tapi gereja-gereja mengajarkan akan datang dengan diam-diam. Ajaran seperti bisa beresiko kehilangan hidup yang kekal, karena membuat orang tidak merasa perlu bertobat sekarang juga. Kalau nanti tidak diangkat ke surga pada waktu secret rapture, akan ada lagi kesempatan yang kedua. Karena diajarkan ada 2 kali Yesus datang membawa orang ke surga. Jadi kalau tidak masuk surga pada waktu yang pertama, tidak apa. Nanti sajalah kali yang kedua. Oh saudaraku, ini tidak benar. Kembali kepada ajaran Alkitab, jangan teori manusia. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.